Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Dalam video kali ini kita akan mereaksi video dari sahabat santri sendiri, yaitu di Kof Media Channel, sahabat ya. Ini menerangkan dari sebuah hadis, sahabat ya, yang katanya klaim daripada umat Kristen, bahwa hadis tersebut menyebutkan ada seekor kambing yang memakan Al-Quran, begitu sahabat. Baiklah sahabat, mari kita saksikan bersama-sama, silahkan. Memaksa orang kafir untuk berpikir memang sangatlah sulit, sesulit mengajari Abu Jahal tentang Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah memberikan contoh nyata betapa akal orang-orang kafir bagaikan batu yang sudah tercelup ke dalam kotoran sapi. Tidak hanya tidak berguna, tetapi juga menjijikan. Menuhankan yang bukan Tuhan, padahal Tuhannya sendiri bilang aku bukan Tuhan. Tetapi yang menyembah tetap aja ngotot kalau dia Tuhan. Baik sahabat santri, saya juga mengamini apa yang dikatakan oleh sahabat santri yang satu ini. Memang sangat susah untuk memberi pemahaman kepada orang kafir, sahabat ya, yang termasuk di sini salah satunya adalah umat Kristen, sahabat. Dan hal ini sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 111, sahabat. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka bodoh, tidak mengetahui. Al-An'am 111. Baiklah sahabat, ini adalah salah satu ayat ya yang menerangkan bahwa orang kafir itu memang susah untuk diberitahu. Kalau begitu kita lanjutkan video berikut ini sahabat. Bantahlah argumen saya ini kalau kalian sanggup. Yesus adalah orang Israel, betul? Diutus kepada Israel, betul? Kalau dia itu Tuhan, siapa yang harusnya pertama kali menyembah Yesus? Siapa? Harusnya kan orang Israel, betul? Tetapi buktinya sampai saat ini tidak ada orang Israel yang menyembah Yesus. Justru yang menyembah Yesus adalah orang-orang bukan dari Israel. Yesus sendiri berkata di dalam Bible, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Nah sahabat, itu adalah syahadatnya Yesus ya. Yesus berkata dia hanyalah utusan dan hanya ada satu Allah yang benar. Kira-kira kalau kita tanyakan kepada orang-orang Kristen, apakah Yesus itu bukan Tuhan berdasarkan ayat ini, apakah mereka akan percaya? Pastinya tidak. Kalau ayat ini kitab mereka sendiri tidak percaya, apalagi ayat Al-Quran, jelas tidak akan pernah mungkin mereka percaya. Seperti apapun kita menjelaskan kepada mereka, tetap hasilnya sama. Karena kafir jelas-jelas tidak akan percaya. Untuk itu video ini saya buat bagi orang-orang yang mau berpikir dan berakal saja. Betul sekali sahabat ya, jadi orang Kristen ini tidak mempercayai Alkitabnya, begitu. Jadi hanya percaya kepada doktrin gereja sahabat. Pertanyaan sekaligus pernyataan orang-orang kafir yang menggelitik adalah tentang hadis Ibnu Majah nomor 1934. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan anak yang sudah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami disibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Baiklah, hadis ini secara sanad adalah dhaif mudallas rawi. Ya, jadi kalau Anda belum tahu apa itu mudallas rawi, kapan-kapan saya jelaskan. Untuk lebih mudahnya sahabat bisa cek di dalam mesin pencarian Google sahabat ya. Jadi dhaif disebabkan salah satu periwayatnya adalah mudallas, yaitu Muhammad bin Ishaq. Secara kedudukan hadis dhaif tidak bisa jadi landasan. Kemudian secara matan, hadis ini sangat aneh isinya. Kira-kira burung apa yang sanggup memakan lembaran kertas yang terbuat dari kulit kambing yang sudah kering? Kalau bahasa Jawanya adalah lulang wedus. Orang-orang kafir menerjemahkan dajin sebagai kambing, padahal kambing itu dalam bahasa Arabnya adalah ghanam.
Tetapi jika Anda pakai Google Translate, kata dajim, bukan dajin ya, dajim juga bermakna kambing. Artinya orang-orang kafir menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan hadis ini. Padahal dajim dan dajin itu sesuatu yang berbeda. Dajim itu artinya kambing, sedangkan dajin itu artinya burung-burung. Jadi sesuatu yang jauh. Secara logika, burung apa yang sanggup makan lulang kambing? Ya, paling-paling burungnya Christian Prince. Ya, Christian Prince. Ya, burungnya Christian Prince. Hadis ini dhaif secara sanad dan matan. Jadi bagi umat Islam yang sudah faham bahwa hadis dhaif tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum, itu sudah jelas sekali bagi umat Islam. Tetapi bagi orang kafir, mereka mana mau tahu itu dhaif atau sahih. Yang penting kan hadis kalau bagi mereka. Begitulah orang-orang kafir, tidak ada nasi tahi pun jadi. Kemudian mengenai hukum rajam yang telah dimansuhkan di dalam hadis tersebut. Inilah keunikan di dalam Al-Quran, ada sejarah dan ada asal-usul. Bagi yang tahu asal-usul pasti akan tertawa dengan tingkah pola manusia-manusia kafir. Begitu sibuknya mereka mencari kesalahan dalam Al-Quran, sampai-sampai mereka lupa bahwa Tuhan mereka pun punya asal-usul. Asal-usulnya dulu manusia dan dijadikan Tuhan setelah dia mati. Ish, mengerikan sekali sahabat ya, mentuhankan orang mati. Tentang nasi dan mansuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam ayatnya, ayat manapun yang kami hapuskan atau kami hilangkan maka kami akan datangkan yang lebih baik darinya atau sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Surat Al-Baqarah ayat 106. Ini orang Kristen kafir mana paham bang. Ada 3 tipe mansuh ayat. Pertama, ayatnya dihapus berserta hukumnya. Kedua, ayatnya dihapus tapi tidak hukumnya. Ketiga, hukumnya dihapus, ayatnya tidak dihapus. Pembahasan ini cukup panjang tetapi tolong disimak dengan baik-baik. Pertama, ayat yang dihapus beserta hukumnya. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dahulu di dalam apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di antara Al-Quran adalah 10 kali penyesuaian yang diketahui akan mengharamkan pernikahan. Kemudian ayat ini dimansuh, diganti dengan 5 kali penyusuan yang diketahui. Kemudian Rasulullah SAW wafat dan itu termasuk yang dibaca di antara Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Dulu di dalam Al-Quran ada ayat bahwa persusuan yang menjadi keharaman menikahi saudara sepersusuan adalah 10 kali susuan. Kemudian ayat ini dihapuskan. Kemudian ayat itu digantikan dengan kejelasan di dalam hadis bahwa persusuan yang menjadikan mahram adalah 5 kali persusuan. Lu Kristen paham kagak nih? Kalau nggak paham kesini dah. 2. Dihapuskan ayatnya tetapi tidak hukumnya. Itu adalah tentang hukum rajam. Dulu di dalam Al-Quran ada ayat rajam. Begini bunyinya, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Ayat ini dihapus lafadznya dari Al-Quran tetapi hukumnya masih ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Hadis-hadis tentang penghapusan lafadz ayat rajam di dalam Al-Quran ini sangat banyak. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Artinya perubahan ayat ini atas kehendak Allah sang pembuat hukum. Dan Rasulullah SAW masih hidup. Artinya Al-Quran tidak dipalsukan. Jadi kalau orang kafir tanya di mana ayat tentang rajam, apakah dimakan oleh kambing? Jawabannya telah dimansuh. Apa itu mansuh? Sini belajar Al-Quran sama saya. Ayatnya itu sudah dihapuskan tetapi hukumnya masih ada di dalam hadis-hadis. Jelas? Kalau tidak jelas, sini saya jelaskan. Orang Kristen mana mau belajar bang, bahasa Alkitab sendiri mereka nggak mau, yang asli bang nggak mau belajar mereka Ibraninya tuh. Apakah rajam itu adalah sesuatu yang kejam? Nanti dulu di dalam Bible pun ada kok tentang hukum rajam. Coba buka kitab Ulangan pasal 17 ayat 2-5. Saya bacakan ayat 5-nya saja. Maka engkau harus membawa laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki dan perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Hahaha. Jadi di dalam Bible sendiri ada ayat tentang rajam meskipun konteksnya berbeda dengan Islam.
Ya, kalau mereka mau bilang Islam itu kejam, ternyata ayat Bible juga kejam, bro. Nah, coba baca Ulangan pasal 13 ayat 6 sampai 10. Baca sendiri aja ya, bro. Kalau terlalu panjang nanti kalau saya bacakan. Sebentar bang, santri juga mau ngejawab nih bang, mau nambahin bang. Ini ada pertanyaan dari santri nih bang. Apakah Kristen Belanda, Kristen Portugis masa itu, apakah mengamalkan ayat-ayat ini? Wahai Kristen, jawablah Kristen. Apakah mereka itu mengamalkan ayat ini tanpa belas kasihan, menjajah Indonesia? Jawablah Kristen. Itu kan cikal bakal lu punya agama datang ke Indonesia, Kristen. 3. Hukumnya hilang tetapi ayatnya masih. Ini berkaitan dengan minum khamr, di mana ayat tentang pengharaman khamr turun 3 kali hukum secara bertahap. Dahulu orang-orang Arab minum khamr seperti minum air putih, maka pengharaman khamr tidak serta-merta langsung haram, tetapi 3 kali tahapan. Pertama adalah pembatasan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah di dalam keduanya terdapat dosa dan manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ayat ini kemudian dimansuh hukumnya dengan surat An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Ayat ini kemudian dimansuh lagi dengan surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ada 3 ayat tahapan pengharaman khamr. Surat Al-Baqarah 219 masih memperbolehkan, tetapi memberikan rambu-rambu bahwa khamr itu tidak baik. Kemudian ayat ini dimansuh dengan ayat An-Nisa ayat 43. Allah melarang orang-orang sholat dalam keadaan mabuk. Di luar sholat masih boleh mereka mabuk. Kemudian ayat ini dimansuh lagi hukumnya dan tidak ada lagi dan tidak berlaku karena surat Al-Maidah ayat 90. Ayat ini secara mutlak mengharamkan khamr. Mau sholat, mau tidak sholat, mau buat obat atau tidak buat obat, biar berani perang atau tidak, lagi ada alasan bagi orang-orang muslim untuk meminum khamr. Jadi tidak ada alasan apapun bagi umat Islam untuk meminum khamr setelah ayat ini turun. Sebentar bang, santri juga akan nambahin nih bang. Bicara masalah khamr atau anggur atau minuman keras, di dalam ayat Bible itu ada salah satu ayat yang paling unik sahabat. Sebab keunikan ayat ini bisa membuat kita sahabat ya berimajinasi dan berimajinasi sahabat santri. Baiklah, saya akan bacakan sahabat santri, yaitu di Kejadian pasal 19 ayat 30-38 sahabat. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu goa beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lut itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Nah, bagaimana sahabat santri?
Apakah pikiran imajinasi teman-teman semuanya ini bermain? Pasti iya bukan sahabat? Dan alhamdulillah sahabat ya, kita di dalam Al-Quran mempunyai asbabul nuzul dan dalam hadis juga mempunyai asbabul wurud. Jadi tidak ada pertentangan di dalamnya sahabat, daripada punyanya orang Kristen sahabat ya, yang mempunyai Alkitab begitu, yang tidak ada mempunyai asbabul nuzul di dalam Alkitab mereka sahabat. Jadi alhasil adalah di sini di dalam Kejadian 19 ayat 30 sampai 38 mempunyai kontradiktif yang sangat tinggi sahabat ya. Bagaimana bisa seorang nabi yang mana di sini dalam Islam adalah Nabi Lut sahabat diperkosa oleh kedua anaknya sendiri sahabat? Ini kan aneh. Dan hanya di Alkitab Kristen yang menerangkan seorang nabi diperkosa oleh kedua anaknya sendiri sahabat. Aneh bin ajaib sahabat. Yuk mari lanjut bang, lanjut lagi lanjut. Jadi Al-Quran ini asal dan usulnya jelas. Pertanyaan kalian itu semua ada jawabannya, tetapi terkadang kalian tidak peduli dengan penjelasan itu. Kalian hanya peduli pada kesalahan menurut kalian, padahal itu aslinya tidak salah sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. وتنفتح البصائر بعد غيم فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتنفتح البصائر بعد غيم Ternyata sudah habis saja sahabat ya. Baiklah sahabat, saya akan berikan tambahan sedikit saja di sini ya. Ini hanya untuk orang kafir sahabat ya, seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Al-Baqarah 171. Wahai orang kafir, itu adalah firman Allah yang mempunyai jiwamu dan jiwaku. Maka belajarlah, kapan kalian mau sadar?